Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah hari Minggu Pelkat PT pada Minggu 18 April 2021. Kakak harap kita semua ada dalam keadaan penuh sukacita dan dalam keadaan sehat. Sebelum kita akan memulai ibadah, mari kita siapkan hati, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita akan menyanyikan Mars Pelkat PT. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Adik-adik, bersilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam ibadah. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah, terpujilah Engkau karena Engkau yang boleh memberkati kami dari segala aktivitas kami dari pagi hingga saat ini. Bahkan selama seminggu ini Engkau boleh terus memberkati kami. Ya Bapa, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Engkau yang boleh memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Lingkupi hati kami ya Bapa, agar kami boleh tetap fokus ke dalam ibadah ini. Dan setelah dari ibadah kami boleh membawa suatu sukacita yang baru. Dan kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Kita akan membacakan Mazmur. Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 3 ayat 1 sampai 5. Adik-adik boleh disiapkan Alkitabnya. Mazmur 3 ayat 1 sampai 5. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud. Ketika ia lari dari Absalom, anaknya, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku.
dan Dia mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Demikian mazmur kita. Mari kita respon mazmur yang telah kita bacakan dengan bernyanyikan Kidung Jemaat nomor 396. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Nadia. Kepada Kak Nadia dipersilakan. Shalom adik-adik teruna yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu dipersilakan untuk menyiapkan bahan bacaannya yang terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur ya Bapa untuk begitu banyak karunia dan anugerah Tuhan yang masih boleh terus kami rasakan sampai pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, ketika sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus memampukan kami, sehingga pada hari ini kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga boleh dimampukan oleh-Mu untuk memberlakukan firman Tuhan secara nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepada pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca firman Tuhan dan juga memberlakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Shalom adik-adik teruna yang diberkati oleh Tuhan Yesus.
Melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, kita mengetahui tentang kisah rasul-rasul Yesus yang dibawa, yang mereka ditangkap ke Mahkamah Agama. Karena orang-orang yang berada di Mahkamah Agama ini, imam besar ini memperhatikan bahwa rasul-rasul Yesus ini semakin bersemangat, semakin gencar untuk mengajarkan tentang Injil Yesus, kebenaran tentang Injil Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang ada di Mahkamah Agama, imam-imam besar ini merasa iri karena orang-orang yang ada di lingkungan mereka ini kok semakin terpesona, semakin terkagum-kagum dengan siapa itu Yesus. Jadi dengan alasan itulah rasul-rasul Yesus ini ditangkap. Setibanya di sana, mereka ditanyakan oleh imam-imam besar. Sebelum mereka ditanyakan, ketika mereka masuk itu pasti ada perasaan yang sangat takut, ada perasaan yang sangat gemetar gitu. Lalu ketika mereka ditanyakan oleh imam-imam yang ada di Mahkamah Agama ini, dengan beraninya rasul-rasul Yesus ini, yaitu Petrus ini berkata pada ayat yang ke-29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Padahal kita mengetahui nih, siapapun yang berada di Mahkamah Agama ini pasti perasaannya gemetar, pasti takut gitu. Sebenarnya mereka pun merasakan hal yang sama ketika mereka masuk ke dalam Mahkamah Agama. Cuman kita tahu nih, waduh, kita udah bisa mengetahui nih ketika Petrus menjawab hal ini pasti dibutuhkan keberanian yang ekstra gitu kan. Kita penasaran nggak siapa Petrus ini, dapat dari mana keberaniannya gitu. Kita perhatikan kembali di ayat yang ke-32, dikatakan, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi, kita mengetahui nih, Petrus ini dapat keberanian untuk membicarakan hal yang se-ekstrim itu ternyata dari Roh Kudus. Jadi, mereka ini yakin, rasul-rasul Yesus ini yakin Roh Kudus ini akan memberikan kekuatan dan juga keberanian yang luar biasa untuk memberitakan serta bersaksi tentang kebenaran Injil Yesus Kristus. Jadi mereka yakin bahwa Roh Kudus ini memampukan mereka, memberikan mereka keberanian untuk memberitakan tentang kebenaran Injil Kristus itu. Jadi mereka tidak takut dan mereka berani menjawab ketika ditanyakan oleh imam-imam besar yang ada di Mahkamah Agama. Lalu kebenaran ini kita tahu nih, kita sudah mengetahui bahwa kebenaran yang mereka utarakan ini pasti memiliki resiko yang sangat tinggi. Mereka ini bisa aja ditangkap dan juga dipenjarakan. Namun rasul-rasul Yesus ini kembali, mereka tidak takut karena mereka mengutamakan Allah dalam hidup mereka. Jadi para rasul ini memiliki keyakinan yang besar bahwa Allah pasti akan menyertai mereka. Jadi bisa saja orang-orang yang sudah ditangkap ini mereka akan dipenjarakan. Namun kembali lagi mereka tidak takut dan mereka selalu mengutamakan Allah dalam segala sesuatunya. Jadi melalui pembelajaran firman Tuhan dengan tema Allah yang terutama, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita semua? Jadi sebagai teruna-teruni Kristen yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau kita selalu mengutamakan Allah di atas segala sesuatunya. Kita semakin yakin, kita tidak takut untuk mengutarakan dan mempercayakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi contoh simpelnya mungkin bagi adik-adik teruni yang bersekolah atau mungkin yang pendidikan di lingkungan yang tidak seagama, tidak sama dengan kita. Jadi ketika ditanyakan oleh teman atau guru yang lain, kamu agamanya apa? Tidak takut, tidak malu untuk mengatakan bahwa
Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadi saya yakin, saya orang Kristen gitu. Jadi dengan percaya mengatakan hal tersebut. Jadi tidak labil, tidak goyah, dan apalagi tidak ikut-ikutan dengan teman-teman yang mungkin tidak sama, tidak seagama dengan kita. Lalu, ketika kita mengetahui pandemi ini, banyak hal yang berubah, seperti cara belajar kita, cara beribadah kita juga gitu, dan masih banyak hal yang berubah. Mungkin kita merasakan anugerah Tuhan nih, jadi kita jadi lebih sering main HP, kita jadi lebih sering menatap layar laptop gitu. Kita bisa seolah kita merasakan bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Melalui pandemi ini, kita diminta Tuhan juga untuk menggunakan anugerahnya, mempertanggungjawabkan kebebasan yang Tuhan berikan ini secara bijak. Jadi sebagai teruna-teruni Kristen, sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepadanya, kita diminta Tuhan nih untuk meminta hikmat dari Roh Kudus supaya kita bisa pilih-pilih nih, kita bisa pintar-pintar, kita bisa bijak untuk berhadapan dengan layar HP ataupun laptop. Jadi kan kita tahu nih bahwa dari HP, dari laptop kita bisa tahu banyak hal, kita bisa cari banyak hal. Tapi sebelumnya kita sudah meminta pertolongan dari Allah supaya Tuhan Yesus mampukan saya supaya saya bisa menjauhkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bisa membentengi diri sendiri agar bisa pintar-pintar, bisa bijak untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjauhi hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Jadi dari firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, kita diajarkan itu tadi, mengutamakan Allah di atas segalanya, dan dengan yakin, dengan meminta pertolongan dari Roh Kudus, kita mempercayakan dan tidak takut untuk semakin teguh, semakin kokoh harapannya hanya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memampukan kita, memberkati kehidupan kita, dan senantiasa memakai kita untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Adik-adik, mari kita satukan hati. Kita berdoa. Warka Pelkat PT Minggu 18 April 2021. Yang pertama, segenap pengurus dan pelayan mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang boleh mengikuti ibadah pada hari ini secara online, baik yang di rumah ataupun dimanapun berada. Yang kedua, pengurus mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak layan dan adik-adik yang boleh mengambil bagian di dalam ibadah pada hari ini,
serta dalam proses pembuatan video ini. Warta yang ketiga, pengurus dan pelayan mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun selama sepekan ke depan. Tuhan Yesus yang menambah sukacita adik-adik. Warta yang keempat, ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara daring melalui Zoom, dan adik-adik diundang untuk mengikuti ibadah dan jangan lupa untuk mengajak teman-temannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi kakak-kakak layan. Sekian Warta PLKP pada hari ini. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kembali melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan amanat pengutusan. Amanat pengutusan terambil dari Bilangan 6 ayat 27 yang mengatakan, "Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Terimalah berkat daripada Tuhan, kasih setia dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan, kiranya selalu menyertai kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kiranya kita boleh tetap semangat untuk beribadah dan bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.